semuanya, kembali lagi di kelas Jagat Raya bersama dengan Misonya, persembahan dari Puspanusa Montessori. Adik-adik, tidak terasa sudah kita berada di sesi ke-7 di bulan ini. Masih bertemakan dengan lebah madu, kali ini Misonya akan memberitahu adik-adik tentang suatu proses yang dinamakan dengan polinasi. Seperti apa ya proses polinasi itu? Nah, selain polinasi, kita juga akan membuat kerajinan tangan dengan membuat kapas. Nah, jadi kapas ini nanti akan kita jadikan sebagai lebah madu. Wah, bagaimana ya caranya? Nah, langsung saja yuk kita lakukan kegiatannya. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan melakukan aktivitas pertama yang dinamakan polinasi. Nah, seperti yang sudah Misonya janjikan sebelumnya, Misonya akan menjelaskan apa itu polinasi. Jadi, polinasi ini adalah proses penyerbukan, yaitu dari jatuhnya serbuk sari ke permukaan kepala putik pada bunga-bunga yang sama atau bunga yang lain. Dengan kata lain, lebah madu ini adik-adik membantu bunga-bunga dan tumbuhan lain untuk tumbuh dan berkembang. Wah, ternyata baik sekali ya lebah madu ini adik-adik. Nah, adik-adik semua, jadi kita akan menggambarkan proses polinasi ini dalam sebuah kegiatan bersama-sama. Pada kegiatan kali ini kita akan membutuhkan seperti ini permukaan bulat. Kemudian kita juga akan membutuhkan bunga nih seperti ini, bunga dari kertas. Nah, kemudian kita juga akan membutuhkan glitter di sini dan juga ada kawat bulu, spatula dan juga pom-pom. Nah, adik-adik kita mulai ya. Pertama-tama kita akan membuat lebahnya terlebih dahulu. Caranya mudah sekali. Kita hanya perlu meletakkan kawat bulunya ke bagian spatula dan mengikatnya seperti ini. Nah, kemudian kita ikat lagi seperti ini. Kemudian kalau kita balik akan jadi seperti ini. Nah, kita akan tempelkan pom-pom nih adik-adik pada bagian spatula kira-kira seperti ini. Nah, misalnya akan letakkan lem terlebih dahulu. Adik-adik boleh meletakkannya cukup banyak nih. Seperti ini, 1, 2. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, ini kita harus menunggu sampai kering. Oleh karena itu Misonya sudah menyiapkan yang sudah jadi dan sudah kering. Bentuknya sama kok adik-adik seperti ini. Nah, kemudian lebahnya sudah jadi. Kita akan membuat kegiatan selanjutnya, yaitu bunga. Jadi bunganya ini kita akan berikan lem. Seperti ini. Di bagian tengah sudah cukup. Kemudian kita tempelkan tadi wadah yang memiliki permukaan bulat. Jadi kira-kira ini seperti bunga adik-adik. Nah, serbuk sarinya ini kita akan jadikan glitter. Nah, banyak sekali. Nah, misalnya rapikan terlebih dahulu. Kita lihat ya bagaimana proses dari lebah ini membantu si bunga untuk bereproduksi. Sekarang misalnya akan menerbangkan lebah madunya. Wih, bunga madunya. Lebah madunya akan terbang dan hinggap di bunga. Nah, biasanya ini adik-adik, kaki-kakinya ini akan tertempel serbuk sari seperti ini tuh. Kelihatan tidak? Wah, ada glitter-glitternya ya. Nah, kemudian sebenarnya maksud si lebah ini mau makan adik-adik, tapi
kakinya itu tertempel sama serbuk sari, kemudian lebahnya terbang lagi ke tempat yang lain, ke bunga yang lain, dan hinggap di bunga yang lain dan meletakkan serbuk sarinya itu ke kepala putik bunga yang lain, sehingga terjadilah proses reproduksi dari bunga-bunga. Jadi ternyata seperti itu adik-adik prosesnya. Indah sekali bukan? Nah, ini adalah kegiatan kita yang pertama. Untuk kegiatan kita yang kedua, kita akan membuat art and craft dengan kapas bundar. Yuk adik-adik, misalnya rapikan terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik ini dia sudah misalnya siapkan. Nah, adik-adik di sini misalnya sudah punya kapas bundar atau bulat, kemudian ada pipet, kemudian ada googly eyes, ada pita-pita di sini, ada pewarna makanan kuning, dan juga ada air. Nah, sekarang misalnya akan menjelaskan tahapannya satu persatu. Nah, misalnya akan meletakkan pewarna makanannya dulu ya. Nah, adik-adik boleh nih pelan-pelan membukanya. Nah, seperti ini. Tutup lagi ya. Kemudian kita tuangkan air. Tidak perlu terlalu banyak. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya akan meletakkan air ini ke dalam kapas bulat ini ya. Kita akan mentransfernya. Nah, adik-adik boleh nih ambil beberapa cotton pad untuk kemudian diberikan air. Ya, adik-adik yuk kita ambil dengan menggunakan pipet airnya. Kemudian kita teteskan sampai semuanya itu berwarna kuning adik-adik. Seperti ini ya. Sudah berwarna kuning. Kita adik-adik kalau misalnya mau lebih dari 3 nih cotton pad-nya boleh silahkan disediakan, cukup dari Puspanusa Montessori. Nah, wah misalnya suka sekali nih prosesnya. Sekarang warnanya sudah kuning semua. Nah, adik-adik bisa menunggu sampai cotton pad ini kering. Misalnya sudah menyiapkan tempat yang kering atau cotton pad yang kering. Ini dia, misalnya sudah siapkan. Nah, misalnya akan susun di wadah. Nah, kita akan susun seperti ini. Ini yang sudah kering adik-adik, kapas bulatnya. Atau ini kita bisa sebut dengan cotton pad. Nah, adik-adik bisa menambahkan googly eyes. Nih, seperti ini. Dan juga kita tambahkan ini seperti ini. Tambahkan pitanya berwarna hitam. Nah, adik-adik boleh tempel dengan lem atau mungkin tidak juga tidak apa-apa. Seperti ini saja. Misalnya bikin cukup banyak nih adik-adik. Coba adik-adik boleh kasih tahu misalnya kalau tadi ya misalnya warnanya awalnya tuh kuning muda, ternyata setelah kering menjadi kuning tua. Bagaimana dengan adik-adik? Nah, apakah sudah terlihat seperti lebah madu?
Oke, ini dia lobak madunya. Misalnya rapikan dulu ya materialnya. Adik-adik juga jangan lupa untuk merapikan materialnya ya. Nah, inilah akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, adik-adik semua, berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa mendapatkan banyak manfaat dan ilmu pengetahuan dari kelas Jagat Raya di sesi ini. Misalnya dari Puspanusa Montessori mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Bye!